Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu. Ini sebetulnya kami mengundang Pak Sekda karena Pak Sekda kami anggap punya wewenang penuh terhadap pengelolaan provinsi. Informasinya 11.727, jumlah kamar 9.591, tingkat kelulusannya 81%. Kementerian 0,5%. Nah, yang sangat menarik di Kementerian Agama. Tapi ini datanya sebagai pembanding administrasi dan nanti kebenarannya bisa kita cek bareng-bareng. Ibu Ketua Honorer Kabupaten Lebak, Ibu Rika, alhamdulillah telah menjaga kita dan seluruh alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may waktu melaksanakan tes ASN yaitu P3K. Tes yang ke-1 mungkin alhamdulillah sebagian saudara kami juga ada yang lolos dari 3, dari kemudian perawat, teknis dan lain sebagainya. Awal 2002, 2003, 2004 ya. Kami selalu berpositif thinking, berdoa kepada orang tua kami, menghafal setiap waktu sehingga kami bisa lolos menjadi ASN P3K. Tetapi lagi-lagi kami melihat di situ ada kuota, ya, yang mana kuota itu yang terakhir bahkan satu kecamatan itu di satu puskesmas itu tidak ada kuotanya. Sehingga ya, benar ya, kita sambil berdoa. Sehingga pada saat tidak ada kuotanya dan di situ pun belum diangkat, banyak yang belum diangkat ke ASN-nya, maka mau tidak mau pindah daftar ke puskesmas yang kita tidak pernah kerja. Kalau nolongin siang-siang lahiran, ibunya harus selamat, anaknya harus selamat. Ibunya saja tidak selamat, itu membawa dan suaminya melaporkan dia. ASN ya, sesuai amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 pasal 66 bahwa per Desember itu harus selesai penataan non-ASN, dan sekarang kita posisinya menjadi calon P3K paruh waktu. Cuma respon kawan-kawan baik di seluruh Indonesia maupun di Lebak, penataan ini belum selesai karena masih penataan dari status honorer ke ASN P3K. Harapan kawan-kawan ini, penataan ini bukan hanya penataan status dari honorer ke ASN P3K, tapi juga penataan mengenai kesejahteraan. Karena paruh waktu ini ada 2 opsi. Pertama adalah penggajian sesuai gaji sekarang, kemudian sesuai UMR. Nah, di sini kita tekankan bahwa kita ingin gaji sesuai UMR karena itu merupakan syarat minimal hidup di Kabupaten Lebak sebesar kurang lebih 3,1 juta. Nah, pasca itu kita merekomendasikan beberapa rekomendasi. Pertama adalah bagaimana ketika kondisi fiskal di Lebak ini belum mendukung untuk P3K penuh waktu, maka ada beberapa alternatif bagaimana secara politik DPRD Lebak mengkomunikasikan ke pemerintah pusat. Kemudian juga kita ingin ke provinsi bagaimana skema bantu bisa dialokasikan untuk pemenuhan P3K berwaktu. Terus juga kita menjelang Bupati baru Pak Hasbi ini, nanti di dokumen perencanaannya kita ingin bahwa penataan P3K paruh waktu ke penuh waktu ini menjadi prioritas pembangunan daerah. Ketika itu menjadi prioritas, maka ada cantolan hukum untuk kita melakukan monitoring dan evaluasi bagaimana progres penataan ASN di Kabupaten Lebak. Jadi secara umum pembahasan di sini adalah kita pertama mengapresiasi
pemerintah pusat, Lebak yang sudah berkomitmen akan mengangkat honorer dengan skema P3K paruh waktu. Cuma PR-nya bagaimana paruh waktu ini sifatnya transisi, kemudian cepat ke penuh waktu. Nanti akan kita diskusikan melihat proyeksi pendapatan, belanja, dan lain-lain sesuai undang-undang dan regulasi yang ada. Itu aja. Dan kita bisa dialog. Ini ada nasib orang. Dia berharap banget. Kasihan. Jadi saya minta ke Bapak, antarkan data ke kami. Data yang diminta oleh ketua itu penting bagi kami. Kalau umpamanya anggota Dewan Komisi 1 ada 9 orang. Kalau Pak Ketua titik kubi sudah anu paling kolot abdi Dewan. Saya udah umur 70, masuk 72. Di penghujung hari tua saya dari Dewan, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Tidak diterima, mudah-mudahan diterima lah. Gitu. Ada bupati baru yang mau dilantik, kita menghadap. Kita bikin program yang jelas. Kasihan negara sudah menggani di luar putri. Jadi Bapak, punten, saya minta data yang jelas. Dewan ngajukeun, kita bikin program guru dengan perawat jumlahnya berapa? Kalau tidak salah 1.500 sekian. Sebelum ke para perwakilan forum, kalau ada pimpinan dan anggota yang ingin menyampaikan, ada yang ingin disampaikan. Kalau memang ada, ya nanti DPR dan KPD mungkin akan mendiskusikan. Mungkin juga poin itu yang ingin mendengar dari Pak Hadis. Masih ada orang yang belum pada waktu. Dengan upah yang kemungkinan bisa sesuai standar UMR, gaji yang sekarang atau sesuai dengan UMR atau UMR daerah. Ada apa gaji 500.000 bahkan di bawah. Ini kan memprihatinkan dan ini harus disikapi serius oleh pemerintah daerah dan DPR. Yang jelas nanti kita akan simpulkan rapatnya, nanti kami ada rapat internal mewakili ketiga forum nanti jam 2:30. Nanti rekomendasi ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR mungkin akan menyampaikan ke PJ Bupati atau mungkin ke Pan RB. Nanti itu ranahnya pimpinan. Yang jelas kita sepakat tadi bahwa honorer yang berjumlah 1.893 ini segera diselesaikan. Ada rencana membuat regulasi, Pak? Regulasi untuk penuntasan honorer? Kalau memang dianggap perlu, kami rasa DPR fleksibel. Ya, kalau dianggap perlu. Yang jelas DPR pasti sangat respon terhadap teman-teman para honorer. Pak, ada hal yang lain